Saya percaya setiap hari Bapa menghendaki untuk kita bisa menikmati kemenangan yang sudah Dia sediakan. Sehingga selalu ada porsi terobosan atau kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapa menghendaki kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa pergumulan. Namun iblis atau musuh tidak menghendaki hal tersebut. Dia selalu berusaha membuat kita tidak menerima atau menikmati porsi kemenangan itu. Bagaimana musuh akan menyabotase hal tersebut? Dengan mengirimkan sinyal-sinyal distraction kepada manusia roh kita. Berupa rangkaian fakta atau data yang sengaja berusaha memotong jalur distribusi penyediaan Bapa bagi kita. Musuh selalu berinisiatif untuk merampok, sekaligus mencetak pikiran kita. Baik itu dalam bentuk jalan berpikir atau sudut pandang yang kita miliki. Untuk bisa merasakan rasa tidak layak, bahkan menganggap hal itu tidak mungkin ada. Sehingga tanpa sadar, kita menolak atau mempercayai hal tersebut dan dengan sukarela mengabaikan penyediaan Bapa. Dan lebih memilih jalan manusiawi dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Katakanlah ada seseorang yang sedang sakit. Sakit dalam jenis dan skala apapun, pastilah akan mengganggu orang yang bersangkutan. Semakin berat jenis penyakitnya, semakin berat pula penderitaannya atau siksaan yang dia alami. Kondisi sakit itu pasti akan mengirim sinyal-sinyal ke pikirannya. Dan disadari ataupun tidak, tujuannya membuat seseorang mulai beralih untuk lebih memperhatikan sinyal yang dikirim oleh sakit penyakit itu, seakan tanpa henti sepanjang hari. Kadang dalam skala yang kecil, kadang dalam skala yang besar. Ketika fokus kita mulai beralih kepada sakit itu, maka seseorang yang kuat sekalipun akan mulai merasakan takut, khawatir, dan lemah tak berdaya. Jika hal ini terus berlangsung, maka lama-kelamaan akan mulai menciptakan kebocoran rohani. Orang yang awalnya merasakan sukacita secara penuh, sekarang mulai merasa kehabisan sukacita, sampai mengalami drain out atau kekeringan, merasa kosong. Apakah benar-benar kosong? Tidak. Sesungguhnya pikiran kita didesain untuk menjadi bejana yang selalu menampung sesuatu. Lalu sekarang apa yang mengisi pikiran kita? Ya, rasa sakit itu, ketakutan, kekhawatiran, kefrustrasian, pendek kata, duka cita. Sekarang mulai mengambil alih dan memenuhi bejana pikiran kita. Tanpa sadar, pikiran kita sudah mulai berhasil dibajak atau disabotase oleh musuh. Roh Kudus mengingatkan saya ibarat sebuah pesawat berpenumpang yang sedang terbang. Pasti memiliki suatu tujuan atau destinasi tertentu. Tapi karena satu dan lain hal, entah karena keteledoran keamanan atau kelicikan dari sang teroris, maka ketika teroris berhasil masuk ke dalam pesawat, lalu membawa senjata, sang teroris itu pun melancarkan aksinya dan berhasil menyerobot masuk ke ruang kokpit pesawat, mensabotase pilot yang ada. Sebagai akibatnya, sekarang tujuan atau destinasi pesawat itu dibelokkan ke tujuan yang teroris mau demi memenuhi ambisi atau rencana jahatnya. Alkitab mencatat peristiwa yang kurang lebih sama di Kejadian 11 ayat 31, yaitu tentang perjalanan Terah bersama rombongan keluarganya keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Terah sesungguhnya sudah memiliki tujuan atau destinasi yang jelas. Namun ketika sampai di Haran, ia teringat dan kembali berduka cita atas kematian anaknya yang bernama Haran. Dan ia pun ingin meratap dan hidup dalam memori bersama anaknya. Sebagai akibatnya, ia pun tidak ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Ini adalah sebuah distraction. Terah berhasil disabotase musuh dan dihentikan perjalanan profetisnya. Betapa pentingnya kita memperhatikan aspek pikiran dan pemikiran dalam hidup kita sehari-hari. Karena bobot pikiran itu sama dengan doa. Kitab Efesus 3 ayat yang ke-20 memberi penegasan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jika musuh berhasil mensabotase pikiran kita dengan distraction,
maka kekuatan doa dalam diri kita pun akan jadi kendor dan kehilangan kuasanya. Fighting spirit untuk melawan pekerjaan musuh akan habis, dan kita ingin menyerah begitu saja. Sebetulnya, Bapa mengetahui kondisi kita yang sedang menghadapi pergumulan ataupun tekanan, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, problem keluarga, tekanan hidup, dan lain-lain. Terlepas dari keteledoran kita sehingga terjebak dalam masalah, sesungguhnya Dia Bapa yang baik dan pasti berinisiatif menolong kita dengan mempergunakan segala cara. Bahkan Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita minta kepadanya. Matius 6 ayat yang ke-8. Yang seringkali menjadi masalah adalah pikiran kita yang sudah terdistract ini seperti terblokir atau terhambat oleh pekerjaan musuh, sehingga sulit percaya untuk menerima pertolongan Bapa. Padahal kita hanya akan menerima apa yang Bapa sediakan dengan cara menerima janji firman dan percaya bahwa kita telah menerima penggenapan janji firman itu. Markus 11 ayat yang ke-23. Oleh karenanya, belajarlah untuk mengenali sinyal-sinyal distraction yang dikirimkan oleh musuh. Dan segala bentuk distraction harus dibuang dengan cara mendoakan atau berdoa dalam bahasa roh dan mulai memperkatakan atau mendeklarasikan firman yang kita terima sampai roh kita berkobar-kobar. Imajinasikan firman itu tergenapi dalam hidup kita sampai kita dapat merasakan adanya gelora antusiasme penggenapan janji Tuhan dalam batin kita. Itu tanda kita terhubung kembali dengan realitanya. Frekuensi hati dan pikiran kita kembali selaras dengan frekuensi sorga. Dan kita menerima apa yang Bapa sediakan di dalam alam roh sekarang terjadi dalam alam nyata. Bagaimana jika kita kesulitan untuk membayangkan hal itu tergenapi dalam diri kita? Biasanya kita akan lebih mudah untuk tidak percaya. Mengapa kita mudah tidak percaya? Jawabannya sederhana. Karena pikiran dan hati kita sudah dipenuhi oleh berbagai fakta dan data. Sudah sekian waktu lamanya, sehingga bahkan mungkin sudah mulai bergerak dan membentuk argumentasi-argumentasi tertentu yang menolak firman. Jadi sekarang adalah tugas kita untuk menguras, mendrain out seluruh fakta dan data itu dengan doa-doa kita. Dan isi kembali batin kita dengan pekerjaan firman dan rohnya. Gosok diri kita dengan firman. Perkatakan firman sampai kerak-kerak fakta dan data terkikis. Terkelupas dari hati dan pikiran kita. Lakukanlah dengan tekun. Dan alamilah kembali realita Tuhan. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Yang selalu menyediakan porsi kemenangan. Anggur yang terbaik bagi setiap kita. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.